Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Baik, soal kita di minggu kedua bulan Agustus, dimana tinggal menghitung hari ya. Menghitung hari kita merayakan 17 Agustus. Benar, pasti teman-teman juga banyak yang lagi ngikutin lomba nih. Betul sekali. Yang sekolah juga di sekolahnya, yang di kantor juga, mungkin beberapa kantor ada yang ngadain lomba juga. Ya, mungkin dalam ruangan saja, tapi ya kan ada tuh kantornya yang dalam ruangan, ada juga yang di luar ruangan. Benar, atau mungkin lomba makan kerupuk. Kalau kakak biasanya 17-an suka ikut lomba apa? Kalau aku sih paling sukanya liatin aja sih. Ngeliatin. Sukanya jadi penonton aja. Oh, iya. Kalau kakaknya sendiri? Kalau ada sih paling suka makan kerupuk, karena makan kerupuk tuh kalaupun kalah tetap untung karena kan dapet kerupuk ya. Benar sih, nggak salah. Tapi kalau paling susah ya menurut Adia itu lompat karung. Wah, iya sih. Masuknya berarti olahraga nggak sih kalau lompat Masuknya ke olahraga, soalnya kita menggunakan kaki guys untuk lompat-lompat. Susah banget, effort banget. Kayak topik pertama kita Betul. nih, ada apa tuh Kak? Olahraga kini jadi gaya hidup Gen Z. Industri miras anjlok hingga 13.500 triliun. Oh my god. Banyak banget ya. 13.500 triliun. Jadi kalian bayangin aja sebanyak apa. Tuh kalau kalian punya duit segitu kayaknya udah bisa beli rumah di ibu kota Jakarta, daerah Menteng mungkin. Maybe, bisa. Dan juga dengan uang segitu pasti kalian 7 turunan pasti akan masih tetap menikmati duit tersebut. Iya, setidaknya ini mungkin MBJ untuk beberapa hari gitu. Gimana tuh beritanya Kak? Fenomena pergeseran gaya hidup generasi Z terus memengaruhi industri minuman beralkohol secara global. Nah, alih-alih menghabiskan waktu di bar ataupun klub malam, banyak anak muda kini lebih memilih berolahraga seperti gym, lari, padel, hingga pilates, yang dimana sebagai bentuk hiburan sekaligus interaksi sosial kita kepada masyarakat. Nah, perubahan pola konsumsi ini berdampak signifikan pada nilai pasar industri miras dengan estimasi penurunan mencapai sekitar 830 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13.500 triliun sejak pertengahan tahun 2021. Nah, tren sober ini terus mendorong produsen minuman untuk menghadirkan varian rendah alkohol maupun non-alkohol demi tetap relevan dengan preferensi konsumen yang baru. Nah, karena definisi nongkrong pun ikut bergeser, jadi sebelumnya identik dengan minuman beralkohol menjadi sesi berkeringat bersama teman yang diakhiri dengan camilan sehat ataupun kopi. Fenomena ini tuh menjadi cerminan bagaimana kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup aktif jadi itu menjadi kekuatan baru yang mampu menggeser industri yang telah mapan selama puluhan tahun, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan preferensi generasi muda bisa membawa dampak ekonomi yang jauh banget lebih besar dari yang kita bayangkan. Betul, ya. Memang sih karena kita lihat kan kayak khususnya kita sendiri lah ya, ini kan pasti ngerasanya kayak banyak nih yang mereka lebih menerapkan gaya hidup sehat seperti nge-gym, lari, pilates. Salah satu hal positif ya, khususnya yang dimulai dari generasi saat ini dan semoga bisa berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Benar, meskipun nggak bisa kita pungkiri masih ada juga teman-teman kita yang cenderung habis ke party. Iya, wah minum gitu. Benar, tapi tetap harus kita acungi karena masih lebih banyak orang yang menghabiskan waktu dengan berolahraga atau bahkan ada juga yang pakai istilah work-life balance, jadi mungkin party iya, olahraga iya. Diimbangin ya, tapi sebaiknya yang lebih bagus kan yang tren ini. Nah, benar. Karena kan selain kita mungkin habisnya itu kan di kehidupan kita sendiri supaya kita lebih sehat dan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan. Benar, apalagi untuk olahraga ini sendiri kan kalau kita pun harus mengeluarkan uang itu kayak baliknya ke diri kita sendiri. Betul. Dan bukan hanya untuk saat ini tapi bahkan untuk masa tua nanti akan terasa gitu loh bedanya. Ya kalau misal kalian nggak pengen keluar uang juga kan paling lari aja dah, lari keliling komplek kalau punya komplek. Pakai sepatu doang. Betul. Atau
ikut bapak-bapak kan biasanya bapak-bapak yang udah mungkin sudah lanjut usia kan kadang suka jalan-jalan tuh sore-sore. Iya. Nah, ikut aja, guys. Benar, itu juga bagian dari olahraga loh. Betul. Atau ikut ibu-ibu ngerumpi juga bagian dari olahraga. Olahraga mulut. Ampun. Komen-komen ini. Makanya mulai sekarang kalau ada orang lari, jangan dinyinyirin. Harus minimal pakai sepatu inilah, itulah. Kalau ada orang sepedaan juga, jangan dinyinyirin. Harus minimal pakai sepeda inilah, itulah. Gak semua orang tuh harus ngikutin standar, dan juga gak semua orang ekonominya itu bagus. Benar, Tuh. setuju banget. Kadang ya olahraga tuh dua sih poinnya ya. Kayak semampunya kita olahraga apa, dan yang kedua sukanya kita di olahraga mana. Betul. Jangan memaksakan, ih temenku sukanya pedal, kayaknya aku harus main pedal deh. Ya enggak. Kalau kamu passionnya bukan di sana, kamu sukanya lari, ya beda kan. Betul. Gitu. Dan juga jangan terlalu dipaksakan juga. Ya setidaknya kalau pengen cari yang nggak keluar uang, kalian lari aja, guys. Iya, itu paling kayaknya salah satu opsi paling gampang ya. Paling gampang dan juga tidak perlu keluar uang. Benar, bahkan waktu pun nggak banyak habis gitu. Karena biasanya kalau kita harus sewa lapangan kan minimal sejam. Iya. Sedangkan kalau lari nggak ada membatasi, Nggak kamu ada untuk lari 15 menit juga nggak masalah, sudah termasuk olahraga ya kan Kak? Mau kalian naik turun tangga 10 kali pun itu termasuk olahraga, guys. Bener, apalagi kalau dilakukan konsisten setiap hari. Betul. Karena yang penting itu bukan sepatu yang mahal, alat yang mahal, nge-gym tempat gymnya mahal, Betul tapi banget. seberapa konsisten guys. Tuh, ini Oh. jadi pelajaran buat kalian nih. Bener. Masa konsisten sama cewek bisa, sama Waduh. olahraga nggak bisa? Tuh. Waduh, berarti yang nggak bisa konsisten sama cewek, Waduh. olahraganya juga gimana tuh? Mungkin lebih pentingin yang lain kali. Kan kita nggak tahu, guys. Iya, di komen saja nih. Cheers, minum rempah yuk. Bener banget, apalagi sekarang trennya Gen Z itu udah mulai menyukai jamu-jamu. Wah, saya sering lihat sih di salah satu stadion kan pernah saya habis lari juga. Ada yang jualan jamu. Kayaknya tren jamu ini harus diperluas lagi, yang setaran kalau bisa disetarakan sama keberadaan coffee shop gitu. Jadi kalau bisa di beberapa tempat, khususnya tempat-tempat olahraga itu ada yang jual jamu. Bah, jadi salah satu minuman favorit sih kalau habis olahraga. Benar, karena khasiatnya tuh bagus banget. Betul. Ya kan? Dan sudah terbukti dari nenek moyang kita sebelumnya. Wah, jadi pengen. Kita lanjut ke tahap kedua, ada untuk bikin Gen Z lebih dekat dengan agama. Skenu buat panduan sholat anak skena. Wow, my jadi God. selain kita sendiri yang suka koleksi pakaian skena ataupun style dengan pakaian skena sendiri, ternyata ada loh kayak panduan sholat anak skena. Bener nih, jadi komunitas anak muda Skenu merilis Zain Skenu Vol 3 berjudul Panduan Sholat Anak Skena yang merupakan hasil kolaborasi dengan ilustrator Muhammad Iqbal. Karya ini merupakan Zain ketiga setelah sebelumnya membahas doa-doa anak skena dan isu Palestina. Kali ini mengemas materi sholat dengan visual yang lebih segar dan bahasa yang akrab dengan culture-nya anak muda. Menurut Iqbal, ide ini tuh lahir dari keresahan bahwa sholat tuh kerap dijalani sekedar sebagai rutinitas tanpa pemahaman makna. Sehingga dibutuhkan penyegaran agar ibadah tersebut dipahami sebagai solusi atas persoalan emosi sehari-hari. Jadi bukan hanya ya sholat rutinitas doang, Iya, enggak betul. gitu ya. Nih. Nah, salah satu isi Zine menuliskan makna gerakan rukuk sebagai pelajaran bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang tahu kapan harus merendah. Karya ini lahir dari proses belajar anggota Skenu di Pondok Pesantren Budaya Kaleopak, Yogyakarta, di bawah bimbingan seorang kiai pembimbing. Nah, pendekatan dakwah semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan itu nggak harus disampaikan lewat cara yang formal ataupun kaku, tapi bisa hadir lewat medium kreatif yang lebih dekat dengan keseharian dan bahasa anak muda tanpa kehilangan esensi ibadahnya. Itu Tuh. dia. Jadi mau berusaha mendekatkan agama ke anak muda, dan cara pendekatannya itu bukan kamu Islam, kamu harus sholat, tapi lebih ke kayak ya karena aku seorang muslim, sholat itu bukan rutinitas tapi kewajiban dan cara aku pulang. Tuh, gitu. betul, guys.
Yes. Jadi menanamkan dari hati, bukan cuman aku harus sholat kan rutinitas bukan gitu. Ini juga bahasanya dibuat sesuai dengan culture anak muda zaman Anak muda zaman Gen Z zaman sekarang. Benar komennya nih. Asal dasarnya jelas, gaya penyampaian adalah seni dalam berdakwah. Wes, setuju banget. Setuju banget. Betul. Asal dasarnya jelas, guys. Benar. Kalau nggak jelas kan, ya berbahaya tuh. Benar. Nanti ditanya apa? Nih, jelas selanjutnya ada apa tuh kak? Anak mendiang Michael Hartono mendapat warisan 52 triliun per orang. Siapa nih yang mau 52 triliun? Guys? Kayaknya aku salah satu anaknya ya. Wah, aku juga Biasa dong. kabur deh. Aku juga mau jadi anaknya. Anak angkat juga nggak apa-apa. Iya benar. Ini beritanya gimana nih? Anak-anak dari mendiang konglomerat Michael Bambang Hartono dikabarkan menerima pengalihan saham senilai sedikitnya 2,93 miliar dolar AS atau sekitar 52 triliun per orang dari perusahaan induk keluarga PT Dwi Muria Investama Andalan. Michael meninggal dunia pada Maret 2026 di usia 86 tahun. Dan semasa hidupnya bersama sang adik Robert Budi Hartono menguasai lebih dari separuh saham Bank Sentral Asia melalui Dwi Muria. Berdasarkan dokumen resmi pemerintah, 49% saham Michael di Dwi Muria telah dibagi rata pada keempat ahli warisnya. Pengalihan kekayaan ini disebut sebagai salah satu transfer warisan terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, melampaui nilai warisan mendiang pendiri United Overseas Bank asal Singapura, Wee Cho Yaw, yang mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Selain saham bank, anak-anak Michael juga memiliki kepentingan di berbagai lini bisnis keluarga yang membentang dari rokok, pusat perbelanjaan, e-commerce, hingga perkebunan. Sebesarnya nilai warisan ini tuh menjadi gambaran nyata bagaimana kekayaan para konglomerat generasi awal di Asia mulai berpindah tangan ke generasi penerusnya, sekaligus menegaskan posisi keluarga Hartono sebagai salah satu dinasti bisnis paling berpengaruh di kawasan. Betul. Ih, sumpah banyak banget uangnya. Iya, nih satu anak dapatnya 2,93 miliar Dolar Amerika. Benar, Amerika Serikat. Bahkan itu mencapai 52 triliun. Ini kalau kita beli rumah di Menteng cukup. Ya, kalau mau yang banyak beli di daerah SCBD. Bisa beli 10 kali ya. Bisa bikin bisnis lagi, terus sisanya dibuat kontrakan, dibuat kos-kosan. Terus kita hidup hongkang kaki aja. Kita tinggal, waduh kayaknya capek nih. Gitu. Iya, paling Besok ya. kerja. Iya, paling tiap bulan ke kamar-kamar kontrakan, ke kamar-kamar kos nagih uang kos gitu. Itu kita suruh anak buahnya aja sih. Kita cuma tinggal terima bersihnya aja. Bener. Ini mimpi semua anak muda di Indonesia, guys. Punya kos berapa pintu kan? Wah. Bener gak kak kalau punya duit 52 triliun mau dipakai apa tuh? Pasti akan aku putar ke usaha lagi. Bener. Soalnya kan apa ya? Salah satu komoditas utamanya bagi kita sendiri di generasi sekarang kan kita harus punya usaha, guys. Bener banget. Jadi jangan kalian mikirnya, wah aku harus beli inilah, beli itulah, beli barang branded atau gimana. Tapi kita harus punya aset-aset, guys. Bener, 52 triliun loh guys. Bukan miliar lagi nih, triliun. Tuh. Kayaknya aku mau beli rumah 5. Enggak deh, kebanyakan. Orangnya cuman keluarga aku cuma 4 nih. Buat cabang-cabang aja. Oh iya bener. Jadi Kalimantan 1, Sumatera 1. Oh ini banyak banget ya. Kayaknya yang itu aja, yang deket-deket apa ya, kayak tempat-tempatnya itu strategis banget Oh gitu. iya, yang sekiranya akan sering kesana. Betul. Ya. Yang mungkin beli rumah 1 buat orang tua, 1 buat diri sendiri kali ya, Betul. 2. Terus bikin kos-kosan, bikin kontrakan. Atau bikin perkebunan kan buat masak uang kan bagus tuh. Atau bikin lahan sawit, jangan. Boleh tuh. boleh juga. Yang penting legal ya. Tuh, legal nih ya, ada Yang suratnya penting guys. legal, benar, yang penting legal, nggak masalah sawit itu yang penting legal. Tuh, dengar tuh. Terus nanti sisanya buat bisnis ya kayak Betul. Para yang bilang tadi itu dia supaya perputaran uangnya itu jelas. Jalan. Jadi 52 triliun ini nggak habis cuma dalam 5 tahun, tapi Wah. bahkan sampai ke generasi berikutnya bisa lagi, bahkan mungkin kita wariskan lebih dari
52 triliun. Betul banget. Indeks ekonomi terus pintar-pintar muter uang, guys. Karena kalau misal orangnya nggak pintar putar uang, maka uangnya pasti akan habis, guys. Iya, maka kalian yang akan diputar sama keuangan Indonesia ini. Iya. Nih, Syarif seorang kurir yang menuai pujian usai kembalikan 92 juta yang salah transfer dari customer. Itu ya, tadi kan kita sudah angkat tinggi banget tuh 52 triliun. Bener. Dan indeks ekonomi kita sebagai anak tuh dengan uang 92 juta tuh banyak banget ya. Bener, apalagi kalau dapatnya bukan dari hasil kerja, tapi langsung dikasih orang itu kayak wow. Siapa sih yang nggak mau 92 juta? Bener banget. Jadi ini salah satu hal yang patut diapresiasi. Betul. Nah, nih. Jadi seorang kurir Express bernama Syarif Hussein Akbar menjadi sorotan publik usai mengembalikan uang senilai 92 juta milik pelanggan yang salah transfer saat membayar paket cash on delivery atau COD. Nah, kejadian ini bermula ketika pelanggan bernama Rita Armila hendak membayar paket COD senilai 92.000. Namun, karena terburu-buru, ia justru mentransfer 92 juta ke rekening Syarif tanpa menyadari kelebihan nominal tersebut. Syarif yang lebih dulu menyadari adanya dana besar masuk ke rekeningnya kemudian menghubungi Rita dan meminta nomor rekeningnya untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dengan total 91,8 juta yang dikembalikan secara utuh. Syarif diketahui telah bekerja sebagai kurir SPX Express selama 3 tahun dengan kinerja yang baik dan rating 4.8/5 dari pelanggan. Kisah ini viral setelah diunggah Rita melalui akun Trix miliknya dan mendapat apresiasi langsung dari manajemen SPX Express. Yes, kejujuran Syarif ini menjadi pengingat sederhana bahwa integritas tetap menjadi nilai yang paling dihargai publik. Terlebih di tengah maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan transaksi digital yang kerap terjadi belakangan ini. Wah, betul banget sih. Soalnya akhir-akhir ini banyak kayak penipuan, kayak phishing gitu. Bener, mungkin ini kalau yang pernah orang jahat mungkin mikirnya wah kapan lagi dapat 92 juta gitu kan. Langsung amat lumayan. upload langsung hapus akunnya, wah hilang gitu. Tapi kan Syarif ini juga memikirkan ke depannya. Dia dapat 92 juta tapi kalau viral buat apa? Kalau hidupnya nggak tenang juga buat apa? Bener, nanti bakal lebih sulit dapat kerja, untuk segala macamnya akan lebih dipersulit lah. Betul sekali. Gitu. Sedangkan kalau seperti ini kan viralnya karena hal baik ya, Syarif jadi dikenal, mungkin nanti akan masuk ke perusahaan yang lebih besar lagi. Betul, siapa tahu kan naik jadi CEO. Naik jadi manajer. Ya, boleh lah. Yang awalnya mau bayar 92.000 salah transfer jadi 92 juta. Berarti saldonya banyak banget. Ya, nggak kerasa kayaknya sih. Iya. Kayak wah, saldonya banyak banget ya. Wen ya punya saldo sebanyak itu. Sampai nggak kerasa loh 92 juta tuh kayak. Sampai lupa loh nolnya berapa. Wen ya. Semoga segera ya. Bener, semoga segera meskipun ya indeks ekonomi kita lihat untuk pekerjaannya sendiri carinya susah ya guys. Bener, karena sarjana nganggur tembus 1 juta jiwa dan lulusan manajemen jadi penyumbang terbanyak. Waduh. Gimana kabar para lulusan ini? Bagus kabar lulusan Kak. Ini yang belum lulus juga sudah kepikiran ya. Kayak waduh, ya udah lulus aja sulit cari kerja, gimana kita yang masih kuliah? Gila. Data terbaru Labor Market Brief disusun Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkap bahwa jumlah pengangguran lulusan pendidikan tinggi di Indonesia telah menembus angka 1 juta jiwa. Dan ini angka yang cukup besar ya, bahkan cukup lagi ini kayak besar banget gitu. Betul. Nah, berdasarkan hasil olahan survei Angkatan Kerja Nasional atau kita sebut dengan Sakernas, lulusan manajemen tercatat sebagai penyumbang pengangguran sarjana terbanyak, yakni sekitar 10,3% dari total pengangguran lulusan S1, disusul oleh lulusan hukum, ekonomi, pendidikan, dan akuntansi. Nah,
Kelima bidang studi tersebut secara keseluruhan mencakup sekitar 40% dari total pengangguran lulusan sarjana di Indonesia. Nah, LPM FEB UI menegaskan bahwa besarnya angka pengangguran dari jurusan manajemen itu bukan berarti bahwa bidang tersebut memiliki prospek pekerjaan yang paling buruk, melainkan lebih disebabkan oleh jumlah lulusannya yang memang sangat besar karena program studi ini tersedia di banyak perguruan tinggi. Nah, selain persoalan pengangguran, laporan tersebut juga mencatat sekitar 8 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja pada posisi yang berada di bawah tingkat pendidikan mereka. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja di Indonesia agar kedepannya gelar sarjana tidak lagi sekedar menjadi syarat administratif, melainkan benar-benar selaras dengan kebutuhan keterampilan yang diminta oleh dunia industri. Dan berita selanjutnya ini masih selaras sama berita yang kita bahas sebelumnya tadi ya Kak. Ada apa tuh Kak? Tanggal 10 Agustus 2026 diperingati Hari Malas-Malasan. Siapa di sini yang hobinya malas-malasan? Tapi pengen kaya ya? Malas-malasan tapi pengen kaya ya. Mimpi. Mimpi guys. Tuh. Mimpi kan bagian dari usaha. Gimana tuh Kak? Setiap tanggal 10 Agustus sejumlah negara memperingati National Lazy Day atau Hari Malas-Malasan. Sebuah hari yang memberikan izin resmi bagi siapa saja untuk tidak melakukan apapun dan sepenuhnya beristirahat. Meski asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti, sebagian sumber menyebut peringatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976 oleh Bill Wills dari Akron, Ohio sebagai ajakan untuk memperlambat ritme hidup yang serba sibuk dan mulai populer di berbagai negara bagian Amerika Serikat sejak dekade 1980-an. Cara merayakannya pun sangat sederhana, mulai dari bermalas-malasan di tempat tidur, menonton serial favorit seharian, membaca buku, hingga memesan makanan tanpa harus memasak. Nah, hari ini juga kerap dimanfaatkan berbagai brand untuk menawarkan promo produk yang mendukung relaksasi, mulai dari layanan streaming, pesan antar makanan, hingga produk perlengkapan tidur. Di tengah ritme hidup yang serba cepat dan tuntutan produktivitas yang tak pernah berhenti, momentum Hari Malas-Malasan bisa menjadi pengingat bahwa istirahat dan waktu untuk tidak melakukan apapun juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Benar banget. Setahun sekali ya perlu juga kita untuk bermalas-malasan di tengah sibuknya kehidupan ini, apalagi buat mungkin orang-orang yang sudah menikah, Betul. sibuknya berkeluarga, mengurus rumah, sibuknya bekerja, kan juga perlu satu hari di mana kita bermalas-malasan untuk diri sendiri supaya tidak capek fisik dan capek mental. Betul. Apalagi kan kalau misal kita sudah ada kerjaan, udah ada punya tanggungan, hari libur itu nggak akan terasa guys, bentar aja. Nih komen-komennya. Kegiatanku tiap hari ya gini. Tiap hari ya? Eh, Bukan sehari-sehari lagi tapi tiap hari. Wah, mungkin dia ngambil sampingan juga kali. Benar. Jadi selain kerjanya dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya sampingan. Komen selanjutnya, pantesan aku hari ini malas banget. Hari ini aja atau tiap hari ya? Tiap hari sih, cuman hari ini kan ada hari malas-malasan nih, jadi aku ngerayain juga. Lebih gitu malas ya. daripada yang biasanya. Bedanya cuma lebih malas ya. Betul. Perfect day katanya, benar Tuh. nggak? Perfect day. Siapa sih yang nggak mau malas-malasan guys? Aku sih nggak mau malas-malasan, cuman asalkan penghasilannya banyak gitu, terus juga uangnya ngalir lancar, semuanya terkendali, jadinya kan kita semangat guys kerjanya. Bener banget. Ini kayaknya habis ini kita langsung malas-malasan ya kayak. Iya sih, kayaknya harus malas-malasan Nah, dulu. habis rekaman ini kita langsung malas-malas. Izin kami harus malas-malasan dulu, harus. Bener, tapi jangan lupa juga setelah malas-malasan kita lanjut ke berita pertama tadi, itu olahraga ya kan. Betul. Jangan sampai rasa malas itu membuat kalian nggak konsistensi sama olahraga. Banyak work-life balance guys, kerja, olahraga, bermalas-malasan. Tuh. Kayaknya di minggu ini banyak berita baik ya, khususnya especially untuk ke anak muda gitu. Betul. Fokusnya. Kita nggak sabar ke minggu berikutnya. Minggu ketiga. Bener, dan kita akan menyambut
17 Agustus. Siapa yang di sini mau makan kerupuk? Wih, apakah kita nanti akan dibuat dar-der-dor sama upacara nanti? Apakah akan ada berita yang hot tentang upacara nanti? Betul, bisa Benar. jadikan wah rupiah apa ya, meningkat kah, melemah kah? Jangan melemah lah, menguat. Rupiah menguat. Rupiah Amin. menguat, amin. Jadi 7.000 per dolar, weh. Hei. Mimpi banget tuh. Siapa tuh yang lagi mimpi? Saya. Aduh. Dan itulah berita kita di minggu kedua ini. Nggak sabar ketemu teman-teman di minggu berikutnya. Tuh. Selamat merayakan 17 Agustus buat teman-teman yang lagi lomba atau bahkan teman-teman kita yang menonton lagi di luar negeri. Mungkin ya kalau ada, tetap aja rayain makan kerupuk di rumah. Ya kalau nggak bisa makan kerupuk di rumah, makan di pinggir jalan juga. Aman aja. Bener. Segitu aja dari kita. Jangan lupa di like, comment, Comment, share, and subscribe. subscribe. Dadah. Bye bye.